sedikit dari 1 Ramadan sampai subuh tadi kan udah banyak ilmu yang kita peroleh. Mudah-mudahan semua itu menjadi iktibar, pelajaran, natijah dalam ilmu tauhid sebagai jalan bagi kita untuk taqarrub ilallah. Kita berharap kita duduk di masjid yang mulia ini, semoga kita seluruhnya menuju jalan yang dibentangkan Allah, yaitu jalan menuju surga. Amin ya. Tak ada yang mengaminkan rumah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Itu dalilnya tuh hadis baginda Rasul. Jadi jangan ragu bahwa mendengarkan pengajian, majelis ilmu, majelis taklim, kajian subuh, kajian malam, siang dan segala macamnya. Karena siapa yang menempuh suatu jalan, kata Rasul, untuk menambah ilmu pengetahuan, taqarrub ilallah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bantangkan jalan menuju surga. Masya Allah, luar biasa. Duduk saya waktu memandangnya, itulah jalan menuju surga. Jadi makanya jangan sampai-sampai ibu. Dan menyadari di belakang, pokok jangan kalau salah. Ibu ya, kau ada kakaknya tadi. Kajian kita sedikit, nikmat berubah menjadi azab. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata nikmat yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala bisa berubah menjadi azab kalau tidak dipergunakan, disyukuri dengan sebaik-baiknya. Akhir-akhir ini kita lihat, bahkan terakhir kemarin dalam Ramadan ini, kita di Indonesia dalam berduka tenggelamnya kapal. Dulu ada pesawat, banjir, gempa bumi, kebakaran di mana-mana, bertubi-tubi musibah, bencana, malapetaka. Ada yang menyatakan itu kan kondisi alam. Ada juga yang nyeleleh, Tuhan tidak bersahabat lagi. Ada juga yang menyatakan itu kan kesalahan teknis. Dengan berbagai dalih, berbagai alasan, logika dan cara berpikir, sementara melepaskan diri dari nilai-nilai agama. Saja kejadian di alam kok, tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqtaha batil. Saja kejadian, situasi dan kondisi, tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia, ada hikmah. Makanya oleh sebab itu musibah itu bisa berubah. Gara-gara apa? Karena ada yang mengundang. Penyebabnya itu ada. Di antaranya adalah karena dosa dan kesalahan manusia itu sendiri. Zaman Rasul dulu ada terjadi gempa pertama. Zaman Khalifah juga ada. Bahkan Umar bin Khattab menyatakan, andaikan gempa terjadi sekali lagi, saya akan keluar dari kota Mekah ini. Berarti kan ada yang tak beres. Hadirin kaum muslimin, diantaranya adalah penyebab musibah, malapetaka, bencana itu datang. Satu, karena kezaliman manusia. Ada mereka mencatat? Enggak ya? Aduh, silakan. Yang rekaman juga ada itu. Kita lihat di YouTube, boleh dilihat. Di seluruh dakwah itu kita syiarkan di YouTube. Buka saja nanti Herman Tanjung. Silakan, enggak apa-apa, gratis kok. Enggak bayar. Kita kan dakwah. Biarlah orang Yahudi memang itu. Awak mampu puluhan sekondai awak. Rugi sengai awak tu. Iku nama postingan tawaran tak nak yang duduk tenggara. Coba syiar dakwah ini. Jadi satu, karena kezaliman manusia. Allah yang nyatakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil
laknat kaum Bani Israel dengan lisannya Isa putra Maria dengan Daud. Kenapa? Wa hiya zalimatun, karena mereka telah berbuat zalim, zalim terhadap orang lain, zalim para pemimpin terhadap rakyat. Jadi ulama kan sudah diacak-acak sekarang, di penjara sekarang. Ini si penjara itu gini kok, ndak orang yang salah dong, ndak orang yang bermaksiat, sia orang yang berseberangan politik. Dan itu ndak harus menutup mata lagi, harus seperti itu. Ghazwul Fikri itu sudah perang pemikiran. Nah, jadi sebab itu selama kezaliman itu merajalela, maka sepanjang itu musibah, malapetaka, bencana akan bertubi-tubi pasti. Karena jaminan Allah seperti itu. Zalim terhadap agama, agama kan sudah diotak-atik. Ada yang menyatakan dulu Al-Quran itu sebagai sumber radikalisme. Ada itu di media massa, jejak digital itu kan tidak bisa dihilangkan. Ada yang menyatakan jilbab itu tidak cocok lagi. Nah, ini di Padang Sumatera Barat itu kejadiannya. Gara-gara orang Yahudi, anaknya nggak pakai jilbab, masa orang Islam dipermasalahkan? Dan gara-gara kabau si kuah ke kubang, kali dulu ke sekandangnya kabau itu lalu bawa. Penting kita sampaikan di Mama Imam Khatib alim ulama tokoh masyarakat untuk kanduan para pemuda, wabil khusus di Minangkabau Sumatera Barat, sapakai awak saciuk bayang salanciang bersih dan berserak. Janganlah beda pemikiran. Jilbab itu aturan Allah, bukan aturan manusia. Al-Ahzab 59, An-Nur 31. Boleh dicari. Aturan Allah. Kalau itu yang dilanggar, berarti kan menentang aturan Allah. Lebih santai dari Allah, kan nggak benar juga itu. Jadi kok salah bersatu tukar rasa dan bengkok itu diperlukan. Jangan dipadia bengkok, salah punya. Nah, jadi sebab itu bahwa kezaliman telah merajalela. Kalau itu yang terus menerus, apalagi terhadap umat yang dianggap mayoritas beragama terbesar, tetapi dikucilkan, dihinakan, diporak-porandakan, itu akibatnya. Satu, ya kita dah lama. Yang kedua, penyebab musibah malapetaka bencana itu yang bertubi-tubi datang terus adalah yang tak kalah pentingnya yang selalu dilakukan oleh manusia itu, yaitunya karena manusia itu tidak mencegah dari kemungkaran lagi. Bapak Ibu hadirin, kita dianggap oleh Allah sebagai manusia terbaik. Saya lihat dalam Al-Quran, kuntum khairan ummatin, kamu adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, dilahirkan kepada manusia. Bila dikatakan umat terbaik, satu, ta'muruna bil ma'ruf, ajak manusia, seru manusia kepada kebaikan. Nah, kalau rasanya mengajak manusia kebaikan itu enggak begitu payah. Kok kalian nambuh itu nanti gitu. Tapi yang kedua, watan hauna 'anil munkar. Nah, kok balik kok mencegah dari kemungkaran. Berat itu. Apalagi kalau kemungkaran itu mesti dari hati. Itu susah tuh. Nyodoh kata mendaki, aduh kata menurun, aduh kata malaria, aduh kata mandata. Anak mendaki kalau meminggu dari bawah kate. Sumber kemaksiatan itu, mungkarat itu adalah dari atas. Ini berat tantangannya. Tak kalah penting nyawa. Lihat, banyak para nabi dan rasul yang dibunuh. Waqad sulu anbiya'uhum, bukan satu ya. Mereka membunuh para nabi dan rasul mereka. 2, 3, puluhan.
sekalipun. Yang awak ketahui Nabi dan Rasul itu kan 25. Baca kita tauhid ratusan itu Nabi dan Rasul itu. Banyak pada orang-orang soleh itu yang di tiang gantungan. Said Qutb di mana beliau terakhir tiang gantungan. Gara-gara apa? Membela akidah umat. Nandaki dia masuk ke Hamka Al-Mukarram Al-Marhum. Masuk penjara gara-gara apa? Beda pemikiran. Allah tidak lihat dari hasil usahamu, tapi Allah lihat bagaimana usahamu itu. Hasil itu hak Allah. Iza zamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi menyampaikan kemungkaran itu malah asuhnya mencegahnya itu yang rumit. Makanya Rasul ada punya metode, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau nampak kemungkaran, cegah dengan kekuasaanmu. Asian untuk mencegah dengan kekuasaan, ya para pejabat, para penguasa, pemegang otoritas. Nopo palu kan? Tutui demam. Enggak demam. Itu caranya. Miras tutup semuanya. Selesai itu. Ayah itu karuan di ulu, enggak di bawah. Kalau di ulu karuannya akan selesai dulu. Jatuh. Tapi rumit, berat, tantangan itu pasti ada. Apalagi sekarang zamannya. Fa'ilam yasati kata Rasul, kau dah taluk dengan kekuasaan dengan tanganmu, kau bilisani dengan lisanmu. Para guru, para dosen, para ustaz, ustazah, sampaian dakwahnya, kau itu tidak benar sesuai dengan kemampuan awak. Itu tidak betul itu. Yang betulnya begini, ini melanggar aturan Allah. Kalau aturan Allah jangan dilanggarlah. Boleh buat aturan, jangan bertentangan dengan aturan Allah. Lain dapat apa itu? Kenapa? Karena tidak boleh taat, tidak boleh wajib. La ta'ati li makhluk, tidak boleh taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq. Kalau bermaksiat kepada khaliq Allah Azza wa Jalla. Fa'ilam yastati kata Rasul, kok ndaknya taluk itu lisan nasihat, wa bi qalbi, aku awak masyarakat melamah kok dengan hati. Wa dzalika adhaful iman kata Rasul. Itulah yang selemah-lemahnya iman. Saya tidak membenci kemaksiatan itu. Jangan sanang maksiat ada oleh Bapak Ibu. Awak kini ko samo coba layar di hati kapal atas lautan. Ini kapal ini, tidak kapal yang kawan-kawan kadang dong. Kapal ini yang kerja kapal. Kita di sini semuanya, masyarakat Indonesia di sini tuh. Atas kapal ini ada nakodanya. Kemudian kapal ini di atas lautan sangat dalam sekali. Ingat, ada beberapa orang, Bapak Ibu kalau melihat ke sini, bukan salah penafsiran ulang. Ada beberapa orang mencoba melobangi kapal itu. Awi isinya ayah bi dari samandi selama macam nyulubangi kapal itu. Bagi kira awak padiannya nyulubang atau kita cegah. Kalau dicegah ada tantangannya. Berangnya kawan, nyepi jaruan awak bagai, nyupiran segala macam, tak sukunya jawab bagai, inyo kaluan awak dari arenanya bagai, dan segala macam. Kalau kita biarkan, ingat, nan tenggelam bukan si tukang cucuk apa itu saja, ndak tukang lubang itu saja doh. Kasatu wallahi, panduduk kapal itu mati, tenggelam. Apakah kita akan tenggelam? Selamatkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Terakhir adalah penyebab musibah malapetaka, bencana itu bertubi-tubi datang adalah karena kurangnya bersyukur, bukan tidak bersyukur, kurang bersyukur. Allah telah menyampaikan, la in syakartum la azidanakum. Kalau kau syukur, aku tambah. Itu janji Allah itu. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Enggak ada.
Awak yang macam janji kadang-kadang. Walain kafartum, jika kamu mengkufuri, mengingkari nikmatku, in azab, itu juga berubah. Nikmat bisa berubah menjadi azab. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita tahun-tahun ini, Ramadan ini, dan juga tahun-tahun yang akan datang. Semoga si corona dia pergi dan kembali lagi. Tahun kemarin kita kan sudah kita lihat. Terakhir saya mohon maaf kepada Bapak Ibu jamaah, mobil khusus pengurus dan jemaah sini, tanggal 18 kemarin saya nggak datang. Kenapa? Saya nggak tahu. Makanya saya coba SMS Pak pengurus yang lama. Oh, ternyata pengurus yang baru sudah ada. Ustadz yang sini juga beliau sudah berkeluarga sepertinya. Kasihlah nomor yang baru, makanya aku minta Bapak Ibu. Nah, beliau kirimlah, memang ada nomor saya, tapi nomornya salah. Wajar, nggak nyampe informasinya. Nah gitu. Mau teleponlah Pak Anggo di sini, Pak Win, Ayah Win, kecil beliau, Ayah juga tidak tahu loh kecil beliau. Beliau banyak di situ. Jadi mohon maaf, saya atas nama pribadi Firman Tanjung, bekerja adalah sulusan pengurus dan jemaah kok mau stay bertipu juga, stay kembung ini stay salah. Gitu kan. Jadi ya Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau seandainya jelas informasinya insya Allah. Nah, jadi kalau tidak kan dagu kita kan tidak enak pula. Nanti dua pula guru kita yang datangkan pengurus juga yang kerepotan kawan-kawan. Afamikum dalam penyampaian nama tadi kok kurang lama mani recik bawang dan kurangnya lihiruno biji dan kurang kuning atau masakan dalam yang mata. Maafkan aku tentang ini. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Ilal liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum